Pernah nggak di suatu sore kamu duduk di dekat jendela, lalu tanpa sengaja ngelihat ke arah rumah tetangga atau ke arah jendela seberang jalan? Di sana ada kehidupan yang berjalan. Mungkin ada seorang ibu yang lagi sibuk menata meja makan. Ada anak muda yang lagi belajar dengan lampu meja yang remang-remang, atau ada seseorang yang cuma duduk diam menatap layar ponselnya. Saat kita ngeliat kehidupan orang lain yang lewat di jendela, ada jarak yang memisahkan. Kita seperti penonton di sebuah teater, ya seperti sebuah teater kecil yang panggungnya adalah keseharian mereka. Kita cuma melihat cuplikan-cuplikan sepele, tapi dari cuplikan itulah seringkali aku menemukan cerita-cerita besar. Halo semuanya, selamat datang di ruang monolog hari ini. Aku ingin mengajak kamu bicara tentang suara-suara di balik jendela, tentang bagaimana observasi sederhana terhadap hidup orang lain sebenarnya bisa jadi cermin yang jujur untuk hidup kita sendiri. Oke. Menjadi pengamat bukan penghakim. Aku sering banget duduk di depan jendela kamarku. Kadang-kadang aku merasa kayak lagi nonton film dokumenter tanpa suara, melihat orang-orang berlalu lalang, melihat lampu-lampu kamar yang nyala dan mati. Ada satu hal yang aku pelajari saat kita melihat kehidupan orang lain, godaan terbesar adalah menjadi penghakim. Kita sering menebak-nebak, wah itu orang kayaknya sibuk banget, pasti stres, atau itu orang kayaknya santai banget hidupnya, enak ya gitu. Dan padahal apa yang kita lihat lewat jendela itu cuma 5% dari keseluruhan cerita mereka. Kita nggak tahu apa yang mereka habiskan di balik tembok itu. Kita nggak tahu air mata apa yang mereka sembunyikan atau tawa apa yang mereka simpan. Jadi, belajar mengamati tanpa menghakimi itu adalah latihan empati yang luar biasa. Itu mengajarkanku bahwa setiap orang yang lewat di depan rumahku atau yang jendelanya aku lihat, mereka punya beban, punya perjuangan, punya dunia sendiri yang kompleks. Dan itu membuatku sadar dunia ini nggak cuma berputar di sekitaranku aja. Aku pernah ngeliat seorang bapak-bapak di seberang rumahku yang setiap jam 5 sore selalu nyiram tanaman kecil di balkonnya. Kayak dia ngelakuin itu dengan sangat laten, seolah-olah itu adalah sebuah ritual penting dalam harinya. Kayak dulu aku mikir, buat apa sih tiap sore disiram terus? Tapi lama-lama aku sadar mungkin bagi dia itu adalah caranya untuk tetap waras di tengah pekerjaan yang melelahkan. Mungkin tanaman itu adalah simbol harapan baginya, atau mungkin ya itu bisa menjadi tempat untuk rilis stres dari satu hari yang dia jalani. Jadi itu adalah pelajaran tentang ritme hidup. Kadang hal yang menurut kita nggak penting bisa jadi hal yang menyelamatkan nyawa orang lain. Observasi ini membuatku jadi lebih menghargai ritual kecilku sendiri. Observasi ini membuatku jadi lebih menghargai ritual orang-orang lain malahan. Baik diriku sendiri maupun orang lain deh. Aku jadi lebih menghargai kenapa aku suka menyeduh kopi pelan-pelan, atau kenapa aku harus membereskan meja kerjaku sebelum tidur. Ya aku menikmati hal itu pelan-pelan karena kayak coba mulai menikmati detik ini tanpa takut, tanpa overthinking,
tanpa punya perasaan yang tergesa-gesa gitu. Jadi kadang kita terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi ke depan karena masa lalu kita begini dan begitu gitu. Jadi ya aku coba menikmati itu dengan pelan-pelan dan menghargai setiap ritual-ritual kecilku sendiri. Kita semua punya ritual kecil untuk bertahan hidup di dunia yang berisik ini. Saat aku ngelihat itu di orang lain, aku merasa, oh, aku nggak sendirian. Kita semua sebenarnya sedang melakukan hal-hal yang sama, mencoba menemukan secerca kebahagiaan atau ketenangan di antara hiruk-pikuk kehidupan. Semakin lama aku mengamati, semakin aku merasa kalau jendela itu bukan cuma buat melihat keluar, dia adalah cermin. Kayak ketika aku melihat orang lain yang tampak lelah, aku jadi bertanya, apakah aku juga terlihat seluluh itu? Ketika aku melihat orang lain yang tampak bahagia menikmati sore, aku bertanya, apa yang menghalangi aku untuk bahagia seperti itu sekarang? Jadi observasi tentang orang lain itu sebenarnya cuma cara buat bahwa sadar aku untuk bertanya tentang diri sendiri ketika melihat keluar untuk mencari jawaban yang ada di dalam. Ada kalanya melihat orang lain membuat kita bersyukur, ada kalanya itu membuat kita merasa bahwa manusia itu sebenarnya sama aja. Kita sama cemas, sama-sama berharap, sama-sama sedang belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Menjadi pengamat yang baik adalah tentang bagaimana kita menarik hikmah dari hidup orang lain, lalu membawa hikmah itu masuk ke dalam rumah kita sendiri. Jadi ya, menutup gorden dengan damai. Sekarang, coba kamu bayangkan kalau ada seseorang di luar sana yang sedang melihat ke arah jendelamu. Apa yang mereka lihat? Apakah mereka lihat seseorang yang sedang gelisah atau seseorang yang sedang menikmati hidup? Hidup ini memang kumpulan cuplikan. Kadang-kadang kita adalah subjek yang diamati, kadang-kadang kita adalah pengamatnya. Dan kedua peran itu sama-sama penting. Mungkin malam ini sebelum kamu menutup gorden jendela kamarmu, luangkan waktu sebentar untuk melihat keluar. Bukan untuk memata-matai ya, tapi untuk menyapa kehidupan. Sadari bahwa di setiap cahaya lampu yang menyala di balik jendela tetangga, ada satu nyawa yang sedang berjuang, sedang mencintai, dan sedang hidup tentunya. Jadi, terima kasih sudah berbagi waktu denganku di depan jendela kita hari ini. Aku berharap obrolan ini membuat kamu merasa sedikit lebih terhubung dengan dunia di sekitarmu. Oke, aku pamit dulu. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Jaga dirimu dan selamat beristirahat. Gokil.